Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih Kak suaranya? Oh iya, Bunda lupa. Ini kan bukan tatap muka, tapi tatap maya. Oke, sebelum belajar Bunda punya pantun. Mentari terbit belum tinggi, baru sejengkal sepanjang hari. Assalamualaikum, selamat pagi. Moga berkah atas dan ananda semua sepanjang hari. Oke, sebelum belajar, Bunda mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Semoga Ananda semua selalu di dalam kesehatan, keberkahan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak bertatap muka, hanya bertatap maya, di mana Bunda bisa menyapa Ananda semua melalui video ini. Semoga hal itu tidak mengurangi rasa kita dalam belajar. Oke, sebelum belajar, mari kita buka dulu pembelajaran kita. Kita hari ini belajar apa? Belajar matematika. Kita buka dulu pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah bilangan bulat dan operasinya. Materi ini sebenarnya sudah Ananda semua pelajari di kelas 6 SD kemarin. Nah, tetapi di kelas 7 SMP ini, Ananda semua kembali dipertemukan dengan materi ini sebagai bentuk pengulangan agar Ananda mengingat kembali dan juga sebagai materi prasyarat agar Ananda bisa lanjut ke materi selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran menggunakan Google Classroom dengan media pembelajaran video pembelajaran, siswa dapat melakukan operasi bilangan bulat berdasarkan konsep satuan dan garis bilangan secara tepat. Oke, sekarang Ananda semua buka buku matematika. Buku yang ini, halaman 4. Di sana bisa kita lihat materi kita yang pertama, yaitu berdasarkan konsep satuan. Oke, yang pertama tadi adalah konsep satuan. Jadi, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini menggunakan konsep kartu muatan. Di sini, Bunda punya 2 spidol biru dan spidol hitam. Spidol biru itu untuk kartu positif, spidol hitam itu untuk kartu negatif. Aturan mainnya, ini adalah satu kartu positif ini adalah satu kartu negatif. Jika mereka berpasangan, ini maaf ya, negatif. Ini negatif dan ini positif, nilainya 0. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal. Misalnya positif 5 ditambah kita akan menggunakan spidol berwarna biru. Ini kan ada positif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian positif 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak yang berpasangan? Nggak ada kan?
Nah, semuanya kan positif, jadi langsung saja kita hitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka hasilnya positif 9. Bunda yakin kalau yang untuk contoh soal yang pertama ini semua Ananda sudah bisa. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalnya, negatif 5 ditambah positif 3 sama dengan. Nah, karena ini negatif 5, maka kita pakai spidol berwarna hitam. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus positif 3 kita pakai spidol biru. 2, 3. Kita lihat ada berapa yang berpasangan. Nah, ini yang berpasangan yang ada di dalam kotak. Ada 3. Tapi hasilnya bukan yang itu. Hasilnya itu sisanya ini. Ada berapa? 1, 2. 2 apa? 2 kartu positif atau kartu negatif? Kartu negatif. Jadi minus 2. Contoh soal yang ketiga. Positif 4 dikurang positif minus 3. Nah, kalau seperti ini, kita ubah dulu tandanya. Ini minus ketemu minus, hasilnya positif. 4-nya kita tulis lagi sama dengan. Ini kita langsung kembali ke konsep ini. Berarti 4 kartu positif dan 3 kartu positif. Ada nggak yang pasangan? Nah, nggak ada kan? Berarti hasilnya 7. Oke, untuk materi ini Bunda yakin Ananda semua sudah bisa karena ini tidak terlalu sulit. Tapi jika nanti Ananda ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, materi yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini sama seperti pada bilangan asli, hanya saja pada bilangan bulat ada beberapa konsep yang harus Ananda semua pahami. Yang pertama yaitu positif dikali positif, hasilnya itu positif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Dan negatif dikali positif, hasilnya negatif. Itu untuk perkalian. Dan untuk pembagian, positif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Dan negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Oke, ini konsep yang harus Ananda semua pahami. Pertama, positif dikali positif hasilnya positif. Yang kedua, negatif dikali negatif hasilnya positif. Yang ketiga, positif dikali negatif hasilnya negatif. Yang keempat, negatif dikali positif hasilnya negatif. Itu untuk perkalian. Untuk pembagian, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi positif hasilnya juga negatif. Kita lanjut ke contoh soalnya. Misalnya, contoh soal yang pertama, negatif 5 dikali negatif 6. Kita lihat nih, ini kan negatif, ini negatif. Jadi masuk konsep yang kedua, hasilnya positif. Langsung saja Ananda kalikan, 5 kali 6 itu berapa? Positif 30. Lanjut, contoh yang kedua, misalnya positif 5 dikali negatif 6. Nah, ini kan positif, ini negatif. Kita lihat positif dikali negatif hasilnya negatif.
5 kali 6-nya 30. Yang ketiga, negatif 5 dikali positif 6. Lihat, negatif 5 kali positif 6. Negatif kali positif hasilnya negatif 30. Nah, ini untuk perkalian. Mudah kan? Kita hanya harus memahami konsep plus ketemu plus apa, plus ketemu minus apa, konsep itu. Nah, selanjutnya untuk yang pembagiannya, misalnya positif 30 dibagi minus 6. Lihat, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Kita cari angka berapa yang jika dikalikan 6 hasilnya 30. Angka 5. Selanjutnya minus 30 dibagi positif 6. Ini kan konsep yang terakhir, jawabannya minus 30 dibagi 6 sama seperti contoh di atas tadi, minus 5. Seperti itu Ananda. Oke, inilah materi perkalian dan pembagian. Konsep-konsepnya ini, jika nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita masih akan belajar tentang operasi bilangan bulat pada garis bilangan. Tetapi sebelumnya, Bunda punya pantun lagi. 0123 bilangan caca, 2357 bilangan prima. Belajar matematika tidaklah susah jika kita tahu konsepnya. Materi yang selanjutnya itu operasi hitung bilangan bulat pada garis bilangan. Garis bilangan. Nah, Bunda yakin Ananda semua sudah tahu dan tidak asing lagi dengan seperti apa itu garis bilangan. Tapi di sini untuk mengingat, Bunda gambarkan lagi garis bilangan. Nah, di sini inilah yang dinamakan dengan garis bilangan. 0 adalah bilangan netral. Bilangan yang positif itu ada di sebelah kanan. Dan bilangan negatif itu ada di sebelah kiri. Sama seperti konsep satuan tadi, pada garis bilangan ini kita juga akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangannya, perkalian serta pembagiannya. Tetapi untuk lebih jelasnya, Bunda punya video ilustrasi dari penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Simaklah videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Piko si kodok senang melompat-lompat. Dengan melompat-lompat, ia akan mengajarimu penjumlahan dan pengurangan. Piko memiliki beberapa aturan. Aturan 1, posisi standar Piko adalah menghadap ke kanan. Aturan 2, penjumlahan berarti lompat maju. Aturan 3, penjumlahan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu lompat maju. Aturan 4, pengurangan berarti lompat mundur. Aturan 5, pengurangan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu lompat mundur. Contoh 1 tentang penjumlahan. Hitunglah 2 tambah 3. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 2 tambah 3
berarti lompat maju 3 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi positif 5. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Contoh 2 tentang penjumlahan. Hitunglah negatif 1 tambah 5. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 1 tambah 5, berarti lompat maju 5 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi positif 4. Berarti negatif 1 tambah 5 sama dengan positif 4. Contoh 3 tentang penjumlahan. Hitunglah negatif 7 tambah 6. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 7 tambah 6, berarti lompat maju 6 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 1. Berarti negatif 7 tambah 6 sama dengan negatif 1. Contoh 4, penjumlahan dengan bilangan negatif. Hitunglah 2 tambah negatif 3. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 2 tambah negatif 3, berarti berbalik, lalu lompat maju 3 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 1. Berarti 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Contoh 5, penjumlahan dengan bilangan negatif. Hitunglah negatif 1 tambah negatif 6. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 1 tambah negatif 6, berarti berbalik, lalu lompat maju 6 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 7. Berarti negatif 1 tambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Contoh 6 tentang pengurangan. Hitunglah 6 kurang 4. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 6. Kurang 4 berarti lompat mundur 4 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi positif 2. Berarti 6 kurang 4 sama dengan positif 2. Contoh 7 tentang pengurangan. Hitunglah 5 kurang 7. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 5. Kurang 7 berarti Piko lompat mundur 7 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 2. Berarti 5 kurang 7 sama dengan
negatif 2. Contoh 8 tentang pengurangan. Hitunglah negatif 2 kurang 4. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 2 kurang 4, berarti lompat mundur 4 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 6. Berarti negatif 2 kurang 4 sama dengan negatif 6. Contoh 9. Pengurangan dengan bilangan negatif. Hitunglah 1 kurang negatif 6. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 1 kurang negatif 6, berarti berbalik, lalu lompat mundur 6 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi positif 7. Berarti 1 kurang negatif 6 sama dengan positif 7. Contoh 10. Pengurangan dengan bilangan negatif. Hitunglah negatif 7 kurang negatif 5. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 7 kurang negatif 5, berarti berbalik, lalu lompat mundur 5 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 2. Berarti negatif 7 kurang negatif 5 sama dengan negatif 2. Nah, sampai di sini dulu Piko menemani kalian. Selamat belajar. Halo adik-adik, iya, bertemu lagi dengan Kak Faiz nih. Iya, semoga sehat semuanya ya. Sekarang semangat belajar. Oke. Hari ini Kak Faiz akan melanjutkan video yang 2 kemarin itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, di video kali ini Kak Faiz akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Apa itu perkalian bilangan bulat? Nah, yuk kita ingat kembali arti perkalian itu apa. Yang perlu diingat itu resep dokter. Ya, jangan lupa ketika kita minum obat nih tertulis 3 kali 1. Nah, itu artinya apa? Yuk, artinya apa? Bukan langsung 1 kali kita makan 3 obat, bukan. Tetapi apa yuk? Iya, 3 kali 4 itu artinya 4-nya ada 3. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Jangan kebalik. 2 kali 6 artinya apa coba? Ayo, apa? Iya, sip, benar. Artinya, ayo apa? Iya, 6-nya ada 2, berarti 6 ditambah 6. Iya. Lagi ini. Ketika ada 5 ditambah 5 ditambah terus sampai lagi ditambah 5 dan 5-nya itu ada 20. Nah, itu nanti ditulis 20 dikali 5 karena 5-nya ada 20. Iya. Oke. Langsung saja nih. Alat peraga yang digunakan di sini adalah sama seperti kemarin. Kita akan menggunakan mistar bilangan yang seperti ini nih. Masih ingat dong? Oke. Nah, kesepakatannya beda nih. Beda dengan yang kemarin. Nah, ketika nanti ada A dikali bilangan B
Nah, A di sini itu akan mencirikan gerakan mobil A kali setiap gerakan B-nya satuan. Nah, kalau A-nya positif nanti maju, dan kalau B-nya negatif, A-nya negatif, nanti mobil akan bergerak mundur. Nah, B itu nanti akan menandakan arah mobilnya. Ketika B-nya itu positif, itu akan ke kanan, dan ketika B-nya negatif, itu arahnya ke kiri. Nah, daripada bingung, langsung saja masuk ke contoh yang pertama. Oke. Berapa 3 dikali 2? Ayo, tadi apa artinya? Iya, 2 dulu nih. 2 menandakan bilangan positif, artinya arah mobil nanti ke kanan sesuai dengan kesepakatan. Nah, 3 ini, ayo apa tadi? Iya, nanti kita akan menggerakkan mobil maju 3 kali setiap gerakan 2 satuan. Jadi 2, 2, 2. Iya. Ayo kita contohkan ini. Mobil arahkan dulu ke kanan. Oke, sudah siap mobilnya? Di starternya. Siap ya. Mobil akan maju 3 kali, 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan. Yuk, 2 satuan yang pertama. Sip. Gerakan lagi, 2 satuan lagi. Oke. 2 satuan lagi. Oke. 3 kali. Karena 3 dikali 2. Artinya apa? Nah, sudah kelihatan ini. Mobil ada di posisi 6. Nih. Artinya 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Oke. Gimana? Ayo, masih bingung? Oke, kalau masih bingung, Kak Faiz contohkan yang kedua nih. Berapa 3 dikali negatif 2? Yuk, kita artikan dulu nih, negatif 2 itu apa? Negatif 2 tadi, mobilnya menghadap ke kiri, jadi arahkan mobil ke kiri. Lalu 3 di sini apa? Iya, benar. Gerakan mobil itu maju 3 kali setiap 2 satuan. Jadi 2, 2, 2. Langsung saja kita contohkan. Iya. Arahkan mobil ke kiri. Oke. Maju 2 satuan sekali. Oke, lalu maju lagi sekali. Oke, udah 2 kali nih. Berapa kali? Iya benar, 3 kali. Berarti kita gerakan lagi 2 satuan. Oke. Sekarang mobil ada di posisi negatif 6. Artinya apa? Artinya 3 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Oke, benar sekali. Yo, sampai di sini. Nah, Kak Faiz harap udah mulai kelihatan pintar nih. Udah paham. Oke. Ditambah lagi contoh yang ketiga. Berapa negatif 3 dikali 2? Yo apa? Iya, kita definisikan dulu nih. Artikan dulu. 2 itu tadi mobil arahkan ke kanan. Oke. Negatif 3 di sini artinya gerakan mobil mundur. Nah, bukan maju lagi sekarang, tapi mundur. Kenapa mundur? Karena ini negatif. Iya. Nanti gerakan mobilnya itu mundur 3 kali. Nah, setiap 2 satuan. Oke, yuk coba kita praktekkan. Arahkan mobil ke kanan. Oke, sip. Lalu gerakan mobil mundur. Nah, mobilnya mundur nih. Mundurnya 3 kali tapi 2 langkah, 2 langkah. 2 satuan, 2 satuan. Coba 2 satuan mundur sekali. 2 satuan lagi mundur 2 kali. 2 satuan lagi mundur 3 kali. Oke, sip. Sekarang mobil ada di posisi negatif 6. Nah, artinya apa yuk? Artinya negatif 3 dikali 2 itu sama dengan negatif 6. Oke, gimana?
Perlu contoh lagi? Oke deh. Coba nih, ini contoh yang terakhir. Contoh yang keempat. Berapa negatif 3 dikali negatif 2? Ini udah mulai pinter nih. Nah, langsung saja deh. Negatif 2 itu artinya apa tadi? Iya, benar. Iya, mobil berjalan ke arah kiri. Nah, negatif 3 artinya apa? Iya, mobil nanti berjalan mundur. Nah, mundur sebanyak 3 kali, tapi 2 langkah, 2 langkah. Iya. Coba kita praktekkan ini. Arahkan mobil ke kiri. Oke. Lalu dia mundur. Mundurnya 3 kali, 2 langkah, 2 langkah. Yuk, mundur 2 langkah yang pertama. Oke, sip. Mundur lagi 2 langkah. Iya, stop. Lagi, mundur lagi 2 langkah. Iya, sip. 3 kali nih, sudah. Nah, sekarang mobil di posisi nomor 6. Iya, benar. Artinya apa? Artinya negatif 3 dikali negatif 2 itu akan sama dengan, iya benar, 6. Ya, gimana? Dari 4 contoh tadi sudah mulai paham kan? Oke, Kak Faiz simpulkan deh sekarang. Ayo kita buat simpulan bareng-bareng. Ternyata apa tadi? Yo. Yang pertama, ketika 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Yang kedua, 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, contoh yang ketiga, negatif 3 dikali 2 itu sama dengan negatif 6. Dan yang keempat, negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Nah, coba kesimpulannya apa coba? Ya nih, dari ini nih, dari 4 contoh yang ini nih. Ayo. Gimana? Iya, oke. Coba yuk kita buat kesimpulannya. Iya, ini nih. Kak Faiz buat tabelnya nih. Ada tabel perkalian 2 bilangan nih, dan hasilnya berapa tadi. Nah, yang pertama tadi nih, contoh yang pertama, bilangan positif dikali bilangan positif. Nanti hasilnya apa coba ini, lihat. Iya, hasilnya adalah bilangan positif, benar. Yang kedua, ketika ada bilangan positif nih dikali bilangan negatif, ternyata hasilnya bilangan negatif. Yang ketiga sudah tahu loh. Iya, apa? Bilangan negatif dikali dengan bilangan positif. Ini contoh yang ketiga, hasilnya adalah bilangan negatif. Dan yang terakhir, contoh yang keempat, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, ternyata hasilnya bilangan positif. Benar. Oke. Iya. Gimana? Sudah? Nah, ini pengetahuan dasar ini nanti. Oke. Kak Faiz ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar agar pintar. Oke kakak dan ayu semua, jadi itulah materi kita hari ini tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Bunda berharap kakak dan ayu bisa memahami penjelasan dari Bunda dan penjelasan dari ilustrasi-ilustrasi pada video ini. Jika Ananda semua ada yang tidak mengerti atau kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, Ananda semua bisa komentar di kelas kita di Google Classroom di kelas kita. Oke, sekian dari Bunda. Semangat, selamat belajar, sampai ketemu minggu depan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.